Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Billy Dwan mencoba untuk menghancurkan kurungan besi dingin. Pemimpin Night Trader yang awalnya takut mulai meremehkan Billy Dwan lagi mengatakan, Billy Dwan membuatnya takut. Sudah ia katakan bahwa itu adalah besi dingin berusia 1000 tahun. Jika menurut Billy Dwan serangannya bisa berdampak, maka sebelum kata-katanya selesai, dia berhenti ketika melihat sesuatu merembes keluar dari kurungan itu. Itu adalah hunusan pedang Billy Dwan yang secara perlahan menembus kurungan besi dingin. Semakin lama, semakin besar lubang yang terbentuk karena teknik yang Billy Dwan gunakan. Pemimpin Night Trader terkejut panik menanyakan dengan tergagap, bagaimana mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah besi dingin berusia 1000 tahun. Di dalam kurungan, tatapan Billy Dwan mengerikan. Dia seolah-olah akan menghabisi siapapun yang ada di hadapannya. Pemimpin Night Trader semakin ketakutan. Dia bahkan sampai mundur ke belakang karena terkejut tidak percaya. Dia berteriak untuk menunggu. Sedangkan Billy Dwan terus menembus besi dingin tersebut. Matanya tajam, menatap pemimpin Night Trader dari dalam kurungannya. Pemimpin Night Trader ketakutan segera berbalik dengan mengumpat kesal. Dia tidak bisa terus seperti itu. Dia harus melakukan sesuatu. Yang pada akhirnya, dia bergerak ke satu sisi ruangan dan menarik tuas lainnya. Saat tuas itu ditarik ke bawah, sesuatu keluar dari lubang di atap mereka. Tepat di samping di mana rantai kurungan terikat. Itu mirip asap namun berwarna ungu pekat. Semakin lama, semakin banyak asap ungu tersebut jatuh menghujam Billy Dwan. Dari warnanya saja kita bisa tahu bahwa itu bukanlah asap biasa, melainkan asap beracun. Pemimpin Night Trader mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia terkekeh mengatakan, padahal tubuh Billy Dwan akan tetap utuh jika diam saja di dalam tanpa perlawanan. Tapi sekarang, Billy Dwan akan lenyap tanpa sisa. Asap itu adalah racun pungent life-taking. Asap itu bahkan melelehkan kurungan besi yang mengurung Billy Dwan. Pemimpin Night Trader menjelaskan bahwa itu adalah racun yang akan membuat seseorang merasakan kesakitan karena pembuluhnya meledak sebelum pada akhirnya seorang itu akan binasa. Namun saat pemimpin Night Trader melihat ke depan di mana asap beracun itu mengepul, matanya terbelalak dan penuh dengan pertanyaan. Dia penasaran dengan apa yang terjadi. Seharusnya ia bisa mendengar teriakan kesakitan dari Billy Dwan sekarang. Tapi mengapa tidak ada suara dan bahkan gerakan sama sekali? Setidaknya orang itu akan berguling-guling. Besi pengurung secara perlahan mulai meleleh dan jatuh ke lantai. Suara dentuman besi yang tersisa memenuhi ruangan. Asap beracun juga mengepul di sekitarnya dan mengelilinginya. Wajah pemimpin Night Trader tidak sedap dipandang ketika dia melihat sesuatu di depannya. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dia merasakan aura menghabisi yang begitu besar mendekat padanya. Benar saja, dari balik asap beracun berwarna ungu itu, siluet seseorang terlihat. Tentu saja itu adalah Billy Dwan. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Asap ungu itu terlihat menjadi semakin sedikit seiring berjalannya waktu. Pemimpin Night Trader yang telah mengetahuinya tentu saja tidak bisa tenang. Dia ketakutan mundur beberapa langkah untuk menjauh. Saat itulah Billy Dwan muncul dan asap ungu mulai menghilang. Dia masih baik-baik saja. Tidak ada satupun kurang darinya. Bahkan goresan di tubuhnya juga tidak ada. Dengan suara bergetar, pemimpin Night Trader menanyakan bagaimana Billy Dwan bisa selamat. Namun tidak ada jawaban dari Billy Dwan.
Dia diam 1000 bahasa ketika menatap tajam ke arah pemimpin night trader. Tatapannya mengerikan. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasakan hal yang sama. Perasaan dingin di sekejur tubuhnya. Dengan melambaikan tangannya ke depan, pemimpin night trader terbata-bata mengatakan, dirinya hanya bercanda. Itu bukan racun, tapi asap biasa. Ia tidak memiliki niatan untuk menghabisi Billy Dwan. Pemimpin night trader juga meminta Billy Dwan untuk mengampuninya. Ia akan memberikan semua yang ia miliki pada Billy Dwan. Jadi, jangan habisi dirinya. Billy Dwan masih diam. Namun kali ini dia memiringkan sedikit kepalanya dan sertai dengan senyuman kecil di bibirnya. Pemimpin night trader sedikit lebih tenang. Ia mengira Billy Dwan adalah seorang yang naif. Jadi ia ikut tersenyum dan berpikir bahwa Billy Dwan akan mengampuninya. Tapi tiba-tiba Billy Dwan menarik napas dari hidungnya panjang-panjang. Itu hanya terlihat seperti seorang menarik napas biasa. Tapi saat hembusan napas, saat itulah asap ungu yang sebelumnya keluar dari mulut Billy Dwan. Dia menghembuskannya tepat pada pemimpin night trader. Walaupun itu adalah asap, namun ketika menyentuh sesuatu, pergerakannya hampir terlihat seperti air. Itu menerpa pemimpin night trader tepat di wajahnya. Pemimpin night trader berteriak kesakitan. Asap ungu masuk melalui matanya dan beberapa lainnya. Sakit yang luar biasa dia dapat rasakan yang membuatnya segera menutupi matanya. Teriakan demi teriakan keluar dari mulutnya. Dia terduduk dan pada akhirnya suaranya lambat laun menjadi semakin kecil. Billy Dwan yang melihatnya mengatakan, ia juga menyukai sebuah candaan. Dengan tatapan bengis, Billy Dwan melanjutkan. Candaan seperti yang pemimpin night trader lakukan padanya. Ia sangat menyukainya, bahkan ia sampai menirukannya. Kata-kata terakhir yang Billy Dwan sampaikan sebelum pemimpin night trader kehilangan hidupnya adalah untuk sampaikan salamnya dan akui semua dosa pemimpin night trader di hadapan Raja Neraka. Dan itulah akhir dari pemimpin night trader. Dia terjatuh di lantai dan hanya tinggal sebuah nama. Waktu berlalu dengan cepat, berpindah di kediaman keluarga Billy. Billy Dwan telah kembali ke kediamannya dan duduk bertiga dengan ibu dan juga ayahnya. Tuan Billy mengatakan bahwa Master Huyan dari keluarga Huyan telah binasa, dan Yan Hua dari Sekte Heavenly Blade mengalami cedera serius, dan pemimpin night trader Shandong binasa di tangan Master Murim dari Sekte Heavenly Blade. Ia mengkhawatirkan hasil yang akan ditimbulkan atas kejadian ini pada Shandong. Nyonya Billy ikut merasakan kekhawatiran itu membenarkan apa yang suaminya katakan. Namun saat itu Billy Dwan mencoba untuk meyakinkan mereka mengatakan, untuk mereka berdua tidak perlu khawatir. Tentu saja keyakinan Billy Dwan akan ucapannya membuat kedua orang tuanya penasaran. Mereka berdua melihat ke arah Billy Dwan sejenak. Sebelum pada akhirnya, Tuan Billy menanyakan alasan mengapa Billy Dwan seyakin itu. Billy Dwan menjelaskan bahwa keluarga Huyan sudah membangun fondasi di Jiangxi, sedangkan Sekte Heavenly Blade di Guizhou. Keduanya jauh dari Shandong. Billy Dwan menunjukkan keseriusan ketika mengatakannya. Dia meneruskan, dan karena situasinya terlihat jelas, tidak mungkin mereka datang ke Shandong hanya untuk berkonflik, bukan? Mendengar pendapat Billy Dwan, Tuan Billy dengan mengelus jenggotnya pada akhirnya mengerti dan setuju dengan pendapatnya. Itu sangat masuk akal. Dia meneruskan dengan pertanyaan, jika begitu bagaimana menurut Billy Dwan tentang Night Trader? Apa mereka tidak akan melakukan balas dendam dan membuat Shandong dalam bahaya? Billy Dwan mengutarakan pendapatnya lagi, yang mana menurutnya Night Trader itu adalah organisasi tanpa identitas yang jelas dan dipenuhi dengan orang-orang yang serakah. Apakah ayahnya pikir orang-orang seperti mereka akan melakukan balas dendam? Billy Dwan meneruskan tidak akan. Kemungkinan besar mereka malah saling menyerang untuk memperebutkan Shandong. Tuan Billy dan Nyonya Billy tersenyum setelah mendengar semua pendapat Billy Dwan. Sedangkan Billy Dwan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan jumlah musuh yang bertambah banyak, kekuatan Sekte Heavenly Blade akan melemah. Dan selama itu juga, ia harus bertambah kuat dan mencari tahu orang yang mendukung Ma Fengzi. Billy Dwan masih memiliki banyak hal yang harus dia lakukan, yang pada akhirnya dia mengatakan keinginannya untuk kembali ke Wuhan pada kedua orang tuanya. Keinginannya yang tiba-tiba untuk kembali ke Wuhan tentu mengejutkan Nyonya Billy. Dia menanyakan apakah Billy Dwan akan pergi lagi setelah baru beberapa hari di rumah.
tinggallah lebih lama di rumah. Namun berbeda dengan sang ayah, yang mendukung Billy Dwan mengatakan, anak muda memang harus selalu aktif, disertai dengan senyuman tulus sebagai orang tua. Tuan Billy saat itu mengulangi nasihat yang pernah ia katakan pada Billy Dwan, yang mana Billy Dwan jangan pernah memperlakukan bawahannya semena-mena. Pastikan untuk memikirkan kebaikan mereka juga. Billy Dwan menunduk dan mengangguk menimpali ia mengerti. Ia akan mengecamkan itu dalam hati baik-baik. Billy Dwan mendapatkan nasihat itu untuk kesekian kalinya bergumam. Itu adalah kata-kata yang sering ia dengar belakangan ini dari ayahnya. Tapi ketika ia mendengar kata-kata itu dulu dan sekarang, memiliki perbedaan. Sekarang itu membuatnya terpikirkan satu hal. Apakah semua yang ia telah lakukan berada di jalur yang benar? Billy Dwan mengingat kembali ketika dia masih seorang Tian Hengji di kehidupan sebelumnya. Apakah dia sudah berada di jalur yang benar ketika menjadi seorang pemimpin? Dia mengingat dua bawahan setianya Gal Saryang dan Baek Pyo. Dia meneruskan, mungkin itu terlihat seperti ia sudah melakukan banyak hal untuk mencapai puncak, tapi mungkin masih kurang hanya dengan melakukan itu. Billy Dwan juga mengingat apa yang ia lakukan setelah menghabisi pemimpin Night Trader. Ia membakar semua yang didapatkan Night Trader dari Shandong, dari meminjamkan uang. Dan setidaknya kupon yang ia dapatkan bisa dijual dengan harga 550.000 tael. Kemungkinan total yang ia dapatkan sekitar 600.000 tael dengan menjual emas dan perhiasan. Ia juga mengambil besi dingin berusia 1000 tahun yang pemimpin Night Trader gunakan untuk mengurungnya. Besi dingin berusia 1000 tahun adalah barang yang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Karena seseorang memiliki banyak uang, ia akan memanfaatkan uang itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Berpindah di kediaman keluarga Song. Di kamar, Song Hualin meregangkan tubuhnya yang molek karena baru saja terbangun dari pagi. Dia merasa begitu segar dan tidurnya begitu nyenyak. Pengawalnya yang membawakan secangkir teh mengatakan, kondisi Song Hualin terlihat begitu sempurna hari ini. Song Hualin tersenyum riang menimpali. Ia benar-benar tidur dengan nyenyak malam ini. Pengawalnya tersenyum ikut bahagia mendengarnya. Song Hualin bergumam, sudah lama sejak ia tidur senyenyak itu. Ia bahkan tidak bermimpi lagi. Dari luar pintu kamar Song Hualin, tiba-tiba terdengar suara ketukan dan kabar bahwa tuan muda Billy Dwan datang berkunjung. Mendengar itu, pengawal Song Hualin memasang ekspresi kemarahan. Sedangkan Song Hualin terlihat terkejut panik. Dia dengan malu dan juga bingung berteriak untuk Billy Dwan menunggu. Song Hualin bergerak dengan cepat meninggalkan ruangan. Pengawalnya bingung menanyakan kemana Song Hualin akan pergi. Song Hualin mengatakan ia akan pergi membersihkan diri dan mandi. Dia berpesan untuk pengawalnya menyiapkan pakaian yang ia sukai. Dan jangan hanya diam saja, cepatlah bergerak. Song Hualin begitu antusias kali ini. Tidak seperti biasanya. Ada perasaan lain yang mengganjal. Pengawalnya terdiam dengan tingkah Song Hualin. Ketika dia melihat ke pintu, Song Hualin sudah tidak ada di sana. Pengawalnya mengatakan, tidak disangka Song Hualin akan sampai menggunakan teknik peringan tubuh. Di halaman, Billy Dwan terlihat berdiri dengan tangan di punggungnya. Dia sepertinya telah menunggu untuk beberapa saat, yang pada akhirnya dia dikejutkan oleh seseorang yang datang mendekatinya. Yang tidak lain, itu adalah Song Hualin. Song Hualin dengan penampilan yang luar biasa cantik, mengenakan pakaian yang indah, namun dia menguap mengatakan, apa yang Billy Dwan lakukan dengan datang pagi-pagi sekali. Ada sedikit rona merah di pipinya. Billy Dwan meminta maaf menanyakan, apakah kedatangannya terlalu pagi? Song Hualin memasang wajah mengantuknya mengatakan, ia baru saja bangun, bahkan ia belum sempat mandi. Melihat penampilan Song Hualin yang terlihat begitu menawan, seolah tidak percaya. Apakah memang begitu? Song Hualin terlihat malu-malu. Semakin lama, rona merah di pipinya semakin terang. Billy Dwan bergumam. Song Hualin mengatakan itu meski pakaiannya sangat rapi dan wajahnya menawan. Itu membuat keheningan terjadi beberapa saat di antara mereka. Song Hualin dengan terbata-bata menanyakan, apa urusan Billy Dwan datang di pagi-pagi buta? Billy Dwan mengatakan dengan ringan bahwa ia akan pergi ke Wuhan lagi. Song Hualin terkejut. Dia belum sempat mengatakan apa-apa saat Billy Dwan meneruskan. Ia rasa ia akan pergi sekitar 1-2 bulan. Jadi ia akan berpamitan. Song Hualin menunduk.
Ada kekecewaan di sana, namun dia tidak bisa menahan Billy Dwan begitu saja. Dia gelisah memainkan jari jemarinya dan kain di tangannya. Dia pada akhirnya mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua yang Billy Dwan lakukan untuknya. Ia bersungguh-sungguh dan berpesan agar Billy Dwan berhati-hati. Billy Dwan mengangguk mengerti. Dia mengatakan, meskipun ia harus pergi, ia harus menepati janjinya sebelum pergi, bukan? Song Hwalin terlihat bingung dengan janji yang dimaksud Billy Dwan. Billy Dwan mengatakan, ia pernah mengatakan akan mengajari Song Hwalin seni bela diri yang hebat, bukan? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-35. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.